Samo Perumpak RRI Pangandaran di Sriwijaya Siang. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Perumpak, suara budaya Sumatera Selatan. Nah, ini dia, sekok lagi. Bang Cek, apa dia gawe Bang Cek? Nah, kata gawe gigi masuk logong keluar logong. Biasa jangan kata ke. Ngapa? Bujang logong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bicek, dulur-dulur di mana beberado ya. Kita ketemu lagi dalam acara obrolan Sriwijaya Siang, obrolan UMKM, edisi hari ini di hari Selasa 10 September 2024 dengan Kulo Cek Lisa yang ngerewangi Mang Cek Bicek untuk program Sriwijaya Siangnya ya, sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di awal jumpa kita siang hari ini, saya harapkan kita galau-galau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini juga untuk berikutnya ya. Okelah sahabat budaya, untuk obrolan UMKM kita di siang hari ini, Cek Lisa sudah kedatangan narasumber tamu spesial ya. Ya, kita ketemu dengan salah satu pelaku usaha UMKM, ada Cek Marniati SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Waalaikumsalam. Mungkin tarak ke Cek, mic-nya Cek. Nah, ya. Oke. Bisa? Bisa. Baik, sahabat budaya, beliau ini merupakan owner Kopi C97 ya, jangan enggak tahu ya. Apalagi untuk penikmat kopi, ini pasti tahunian yang namanya Kopi C97 nih, yang sudah pernah nyicipnya, gila ya. Dan untuk topik kita di siang hari ini mengenai kopi memberikan cita rasa khusus bagi penikmatnya. Dan memang ya kalau ngomongin soal kopi ini sudah merupakan minuman yang spesial dari zaman dulu ya, sudah dinikmati oleh para penggemar kopi dari zaman dulu dan kopi ini juga punya manfaat yang begitu luar biasa untuk kesehatannya, Cek ya. Oke. Baik, di awal obrolan kita siang ini kita nak tahu dulu nih, Cek Marniati ini selaku owner Kopi C97, kegiatannya sehari-hari apa baik nih, Cek? Bisa memperkenalkan diri untuk pendengar kita. Baik, perkenalkan nama saya Marniati, sehari-hari panggilan Marni. Saya sehari-hari sekarang menekuni bisnis di bidang kopi bubuk ya. Iya. Sudah termasuk ini juga salah satu kopi khas Pagaralam. Ya, kopi khas Pagaralam. Di mana kopi ini sangat digemari oleh terutama di Sumatera Selatan ya, di mana di pojok mana pun sudah terdapat kopi, kafe, yang jelasnya ada kopi hitam. Kopi hitam ya. Oke. Baik.
Ini kayaknya agak ada gangguan dikit ya Cek ya. Dan oke, untuk Cek Marniati tadi sudah memberikan informasi sedikit ya mengenai kopi yang ditawarkan kepada para penggemar kopi ya, yang dijual ini ya Cek ya. Oke, ngomong-ngomong, buka usaha ini lalamu ya Cek ya? Kalau usaha ini sebenarnya sudah lama aja ya. Ah, ah. Dari mungkin sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Dari orang tua dulu kan sudah menjual kopi bubuk ini kan. Iya. Nah, kadang dari keluarga, teman, tetangga-tetangga. Nah, sekarang saya baru istilahnya itu untuk lebih menekuni lagi usaha kopi bubuk ini kan. Kenapa tidak? Apalagi sekarang kan sangat membudaya itu kopi bubuk ini kan, sangat digemari sampai ke mancanegara gitu kan. Iya. Apalagi kopi Sumsel itu Apalagi didukung sudah oleh terbilang pemerintah ya. oleh kopi terbaik ya. Mm-mm. Ya sekarang apalagi didukung oleh pemerintah yang menggalakkan para pelaku usaha UMKM ini kan. Nah, Ya, dan tentunya untuk penikmat kopi ini merupakan satu hal yang menyenangkan di mana-mana. Inilah menjamur ya, ada kafe-kafe yang menawarkan beragam jenis kopi, entah itu kopi yang asli kopi hitam ataupun yang sudah di blend dengan berbagai campuran itu ya Cek ya. Jadi banyaknya pilihan rasanya Cek. iya. Oke, ya. Kalau untuk kopi C97 ini tempatnya di mana Cek? Kalau kopi C97 ini kita alamatnya di Waihitam. Di Wai Hitam ya. Iya, di Waihitam. Kebetulan selama ini kita jualnya via online, Mbak. Oh, via online. Iya, Aduh, via kamu. Insya Allah Jadi, kedepannya akan kita buat di dekat rumah itulah semacam kedai kopi gitu. Iya. jadi sementara ini Sementara online ya. Online jual kopi bubuk itu baik di kota Palembang atau di luar kota gitu. Oke. Jadi kopi yang ditawarkan itu kopi bubuk baik Cek ya. Kopi bubuk. Kopi bubuk asli Pagaralam tanpa campuran. Ori ya. Ori. Dan kopinya itu berasal dari kebun kita sendiri tuh Mbak. Kita kelola secara Kebun bersama-sama. dewe, boleh Ya, lah kebun ya. dewe. Mantep. Kebun dari Di nenek dusun moyang mana itu dulu. Cek? Hah? Di dusun mana tuh? Kebetulan kita dari Tanjung Sakti. Desa Tanjung Sakti ya. Nama desanya Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti. Jadi kalau selama ini kita punya kebun dijual langsung ke yang nerimonya ya Cek. Iya yang selama ini. sekarang berubah kita juga nyual juga ya. Sekarang kita berubah, kita kelola menjadi kopi bubuk gitu kan. Jadi diolah juga jadi kopi bubuk dijual dalam bentuk yang jadi ya. Iya. Nah, tentunya ini punya nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan jual yang dalam bentuk kopi biji ya Cek ya. Betul, betul. Karena kalau kopi biji kan Bahan mentah lah istilahnya ya. iya, kalau di sini kan mereka langsung permintaannya untuk kopi bubuk kan. Jadi kita kemas, kita olah sendiri kan, dari metik sampai jemur sampai roastingnya gitu kan, packingnya. Jadi kita awasi sehingga kopi ini higienis gitu kan, dan dia asli tanpa campuran. Itu mereknya C97 kopinya. Iya, kopinya kopi C97. Oke. C97 itu kemarin kan bingung mau kasih apa nih brandnya. Namanya ya, brandnya ya. Akhirnya ya udah alamat rumah aja kita, kebetulan Oke. Blok C nomor 97. Biar mudah Jadinya- ngingetnya, Cek, ya? Jadi mudah nginget. Jadi kok jadilah kopi C97. Gitu. Oke. Awalnya Cek terinspirasi menjual kopi ini dalam bentuk bubuk itu karena apa itu? Selama ini kan kopi ini kan murah kan, Iya. ya. 20.000, 15.000 Sekilo gitu kan, ya. sekilo Itu yang kan. belah dalam bentuk bubuknya. Belum. Oh, belum ya. Masih Bahan biji mentah ya. Bahan mentah. Jadi paling mahal pernah dulu di harga 25.000. Paling mahal itu dulu Cek ya. Jadi kita bingung, sedangkan ini para petani dan pengelola
sebanding dengan harga yang mereka jual kan, Iya. dengan tenaga mereka. Akhirnya saya punya ide gimana kalau kita kelola kopi bubuk untuk dijual gitu kan, dipasarkan di di masyarakat kita gitu. Iya. Akhirnya terjadilah kita kelola. Dimulai ya. Tahun berapa itu sekitar? Kalau untuk memulai ini sekitar 3 tahun. Oh, 3 ya. tahun yang lalu ya. Kalau Baru untuk juga ya. ini, kalau yang udah lama itu Biasa dulu kayak orang tua lamo kan, memang ya. tua kita dulu lama. Tapi cuman sekedar untuk tetangga, untuk keluarga yang mau berangkat gitu kan. Oleh-oleh ya, Nah, biasa lah ya. sekarang kita kembangkan lagi untuk pemasarannya kan, keluar kota, gitu, Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Jadi dirintis sekitar 3 tahun lalu, Cak ya. 3 tahun lalu. Karena nyengok peluang ya, kopi semakin mahal. Iya. Apalagi sekarang sudah tinggi harganya. Nah itu dia Mbak, kita juga sempat bingung ya untuk menentukan harga kopi bubuk kan. Harga bijinya aja sudah 60.000 ke atas kan. Nah itu berapa lagi kita mau jual? Harga bahan mentahnya tuh ya. Bahan mentahnya Bentuk itu. biji belum di Belum lagi kelola kita ya. roasting kan. Itu jadi sekarang ya kita ngikutin alur aja gitu kan. Iya. Belum lagi biaya pengelolaannya kan kita perlu untuk ininya kan, untuk roasting, untuk biaya angkut kan, Biaya transportasi produksi. dari sana ke Palembang. Jadi itu harus dihitung sedetail dihitung mungkin sedetail ya. mungkin. Kita kan nak nyari untung ya, Dah, ya. Betul. Bukannya nak Jangan buntung. sampai tidak untung, jangan juga sampai kemahalan harganya kan. Jadi itu yang harus kita Standar, sesuai standar lah ya. standarisasi kan, dan tidak mengurangi rasa gitu dari aroma kopi itu sendiri kan. Oke, kualitas juga tidak diberubah ke ya, karena kita kan kalau soal makan nih kalau lah cocok di lidah beli lagi, jadi langganan khusus ya, Cak ya. Jadi kalau bahan rasa itu berubah juga, pindah ya, Dak. Pindah, Jaga kualitas ya. jaga kualitas gitu lah, gitu. Oke. Nah, jadi selama ini produksinya masih di rumah ya? Produksinya kita kebetulan dari sana. Oh, dari Di sini Pagaralam. kita packingnya aja. Oke, langsung dari Pagaralam ya. Langsung Di dari sini Pagaralam. terima tinggal packing, Packing langsung pemasarannya. pemasarannya. Jadi dalam bentuk jadi ya. Iya. Nah, kalau untuk pelanggannya siapa Ben yang jadi pelanggan spesial nih? Pelanggan spesial kita kebetulan ada yang dari Bandung itu, Dari luar Sumatera dari ada luar juga ya. Sumatera, ya, dari Bangka gitu kan. Kalau di Palembang ini ya terutama tetangga-tetangga, gitu kan, tetangga. teman gitu kan. Itu sudah alhamdulillah sudah menjadi langganan penikmat kopi Pagaralam, katanya enak, harum. Jadi selain bisa dibeli di rumah langsung siap ada ya, Cak ya. Ready barangnya bagi yang ke sana ya. Atau juga langsung bisa pesan online ya. Itu melalui IG atau Bisa Shopee? IG, bisa ini Shopee lagi kita jajakin Mbak, untuk sementara via WA sama IG. Sementara ini pemasarannya WA sama IG dulu, baru ke platform yang lainnya ya. Platform yang lain. Oke, mudah-mudahan Maka lancar. waktu berguyur. Yang jelas tuntutan nih, Cak ya, kita harus menyesuaikan karena sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan membeli barang secara online ya. Jadi sambil di rumah juga bisa menerima pesanan online, dan terus ini bagus juga untuk pemasarannya. Buktinya tadi bisa keluar daerah Sumatera Selatan ya. Karena salah satu hal yang menguntungkan ya dengan menggunakan medsos ini, Cak ya, peluang pasarnya lebih luas ya. Oke. Nah, kalau untuk brand namanya ini sudah terdaftar ya, Cak ya? Brand nama ini alhamdulillah sudah kita daftarkan. Kemarin kebetulan ya awalnya itu kita ikut ini ya, acara-acara, ada pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kan, Dinas Koperasi dan UMKM itu, baik dari provinsi maupun kota. Akhirnya kita terarah jadinya Mbak, gimana kita mau dengan menjaga kualitas, gimana kita menyiapkan
bahan packagingnya agar menarik, terus produknya aman gitu kan, tidak terkontaminasi dengan apa ya, dengan udara. Apalagi kopi ini kalau dia ini tidak itu Kemasannya tidak bagus ya, berubah dia rasanya. akan berubah rasanya gitu. Akhirnya kita kemarin kita bikin brandingnya Kopi C97, sudah PIRT, sudah halal, sudah terdaftar di Kemenak gitu. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi jangan khawatir bagi Ya, jangan khawatir yang nak nyoba untuk kopi C97 ini ya. menikmati Kopi C97 gitu. Oke. Jadi kalau untuk komunitas bergabung dengan siapa Ben? Cek? Komunitas kebetulan kita dengan Ayah Runda, IKN Nusantara gitu, dengan Madamati Banyak ya. juga si TUI ya, baru 2 itu sih komunitas. Ada lagi komunitas, oh ya Kopi Lover ya, ada di Bunda Salama gitu. Jadi banyak ya di Melo ya. Ada 3. Ada juga. Jadi kita tuh jangan kekurangan informasi kan. Kalau penting, ada apa-apa ya, Dai. penting kan, untuk perbaikan ke depannya kan. Siapa tahu kan mau ekspor kan, Iya. kan. Sudah pernah kita ikut pelatihan untuk penjajakan ke ekspor gitu kan. Rutin ya. Bulan ini lah kita dapat pelatihannya. Alhamdulillah kita sudah tahu apa-apa yang mesti dipersiapkan kan. Nah, tinggal kita tuh lah siap apa tidak gitu kan. Dengan Jadi, kualitas dan kuantitas. Terbuka jalannya udah ya. Iya, benar. Jadi lebih luas lagi peluang untuk kita memaju ke usaha ini Cak ya. Iya. Oke. Banyak kawan-kawan yang Melo di sana ya. Banyak kebetulan. Untuk rombongan komunitas kopinya ada kan, yang kuliner-kuliner yang lain juga banyak. Jadi kita itu tergabung. Kemarin kebetulan hari puncak UMKM nasional kan di Iya. Jakabaring ya Mbak ya. Yang kemarin ya. Jadi kita bazar di sana. Waduh mantap Jadi ya. alhamdulillah kan, yang dari luar kota yang mau bawa oleh-oleh gitu kan, ada yang pesan kopi dan produk-produk lainnya gitu. Jadi dengan aktif mengikuti berbagai program dari pemerintah itu juga bisa meluaskan pemasarannya ya. Betul, Cek. Oke. Agak kita lanjut lagi Cak ya obrolan kita soal Oke, kopi Cek. ini. Iya. Ngomong-ngomong Cak Dewi hobi ngopi dak? Ngopi dong. Dak kada dak ya gitu dak ngopi. Oke. Oke. Pagi harus ngopi gitu. Baik sahabat budaya, kaget kita lanjut lagi untuk obrolan UMKM kita siang hari ini dengan tema kopi memberikan cita rasa khusus bagi penikmatnya. Tetap di sini di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Banyak bunga cantik
bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Srikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Rombak, suara budaya Sumatera Selatan. Yalah sahabat budaya, sudah pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi untuk obrolan UMKM kita untuk edisi hari ini, Selasa 10 September 2024 ya. Sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat kage dengan Kulo Cek Lisa, didampingi rekan operator ada Cek Bintoro, ada Cek Suni, Sikonya Rambi. Oke, balik lagi ke narasumber kita, ada Cek Marniati SE selaku owner Kopi 97 C97 ya. Kaget sesat kalau udah disebut ke C-nya Cek ya. Oke, iya. Mengenai kopi memberikan cita rasa khusus bagi penikmatnya. Nah, untuk menjaga maksudnya cita rasa kopi yang ditawarkan oleh Cek Marniati ini, yaitu kopi C97 ini, jenis kopi yang ditawarkan itu jenis kopi apa tuh Cek? Kita jenisnya kopi robusta. Oh, Ya, Cek. ya. Nah, kopi robusta itu kopi ini punya aroma yang khas gitu kan. Biji kopinya kecil-kecil gitu kan. Beda dengan kopi yang jenis lainnya gitu kan. Ada kopi Arabica ya. Ada jenis kopi lainnya gitu. Kalau kopi ini kita ini kopi istilahnya itu yang tipenya apa ya, cepet diproses gitu keringnya gitu. Dalam pemrosesannya tipe yang cepat ya. Iya. Oke, untuk diproduksi tidak terlalu ribet ya, tidak ribet ya. Oke, untuk memproduksinya ini. Jadi khusus dari Pagar Alam ini jenis robusta yang ditawarkan untuk penggemar kopi ini Cek ya. Iya. Nah, untuk sekali produksi itu sampai berapa kilo nih Cek misalnya yang disiapkan perharinya, yang ready, yang siap? Gitu ya. Kalau untuk proses kopinya kita tidak banyak-banyak ya. Karena takut mengurangi cita rasa. Oke. Kita dalam masih skala kecil sih Mbak ya. Dalam 1 bulan itu kira-kira bisa 20, 30 kilo gitu kan, nggak terlalu ini kan. Jadi begitu kita roasting, kita packing, kita pasarkan gitu. Kalau untuknya kopi roastingnya itu kita lebih ke kita simpan gitu kan. Belum kita jadikan bubuk semuanya gitu. Sebelum di roasting itu ya. Iya. Dalam bentuk bahan mentah dulu ya. Bahan mentah dulu. Jadi melihat stok penjualan kalau sudah mulai menipis dalam artian berkurang, baru kita ditambah ya. proses lagi. Nah, itu salah satu trik ya untuk menjaga cita rasanya ya. Karena akan Kalau berubah. lama-lama banyak kan nanti berubah rasanya gitu kan, apalagi kita tidak menyimpannya betul-betul rapi ya gitu. Nanti takut mengurangi cita rasa kopinya gitu. Iya. Dan itu kalau kopi yang sudah dijual siap jadi seperti itu ya Cek ya, itu sampai berapa lama tuh tahan untuk kita yang makainya? Mungkin bisa diangkat, dilihatin di kamera. Berapa diangkat Cek? Oh iya. Nah ini dia contohnya bentuk kopi. kemasannya ya. Kemasannya ini kita kemasan yang baru kayak ini kan. Kalau kemarin masih biasa seperti ini. Jadi dimodif ya. Dimodif lagi. Dan terus berbenah ini Mbak. Sambil Jadi, jalan lah ya. Sambil jalan, sambil kita benahin, apalagi nih yang kurang kita lihat lagi kan. Diupdate terus ya, di-upgrade lagi gitu kan. Nah, kalau untuk kopi ini sendiri Mbak ya,
Sebenarnya nggak ada di ini sistem kadaluarsa itu Ah, kan. ah. Tergantung dari kita penyimpanannya gitu. Caro kita Cara nyimpannya ya. nyimpannya. Kalau zaman dulu Dio ini harus pakai plastik dan di dalam kaleng. Nah, kalau zaman dulu kan Kaleng pakai ya. kaleng biskuit itu. Kaleng keropok itu Kaleng Cek ya. kerupuk itu nah Cek, kalau zaman dulu itulah jadi awet berapa nak kita minum itulah kita taruh lagi di wadah semacam toples gitu kan, nanti kita tutup lagi. Jadi gitu. dia Yang kedap itu ya. rapet, kedap udara kan. Kering Nah, dia. kering. Nah, kopi ini seperti ini. Kalau untuk mereka yang mau tester, umpamanya mereka banyak kadang kucek ya kita kasih tester kan. Alhamdulillah mereka suka gitu. Cocok ya. Cocok. Nah, kopi ini tipsnya itu harus dengan air yang panas, Oh. yang mendidih. Biar rasanya biar mantep rasanya ya. mantep dan aromanya keluar gitu kan. Jangan tanggung-tanggung, Kalau- mateng dia. Iya. Kalau airnya cuman hangat-hangat kuku itu Air termos bukan itu kopinya yang enggak enak. Cara itu buatnya. yang salah gitu ya. Iya, jadi cara muatnya. Jadi istilah untuk kalau kopi tubruk gitu ya. Iya. Nah, kopi banyu tubruk, termos itu banyu termos kurang ya, kurang sedap. kurang itu. Kalau itu banyu yang lagi mendidih itu langsung kita tuang ke gelas yang sudah kita kasih kopi. Nah, kita aduk. Terus baru terakhir kita kasih gula kalau kopinya sudah larut. Ya, Itu carong triknya. zaman dulu kan mana ada termos. Iya. Dia masak banyu dulu di kayu Langsung api dah. baru di kayu api itu Mateng pakai ya. cerek itu kan, mendidih itu baru kan dibuang lain. gelasnya ke cereknya itu kan. Kualitasnya. Kalau zaman dulu cerek besar itu kan. Kalau nenek-nenek dulu Langsung kan, balik nak gerusun ya. langsung itu. Kalau rame-rame pasti ngopi itulah caranya Cek, enggak lain. Kalau teh itu jarang yang ada, kecuali lah ada penyakit darah tinggi Iya. sedang kan. Yang enggak cocok Ada ya. cocok. Nah, sekarang malah yang darah tinggi yang punya penyakit lain itu lebih cocok ke kopi yang tanpa gula deh Cek sekarang. Iya. Yang lagi tren ya Yang di lagi tren. disarankan Makanya itu, ngopi tidak iya, pakai gula jadi bagus memang untuk itu kesehatan. yang tanpa gula. Dan memang itu sudah terbukti banyak yang mendapatkan manfaatnya ya Cek ya. Untuk semangat ya, untuk yang kolesterol apa itu kan sangat cocok dengan itu. Tapi kalau kita yang alhamdulillah masih sehat ini, kalau tanpa gula itu kurang nikmat rasanya. Iya. Kalau kemanisan juga udah Iya, enak. enak. Jadi sedang-sedang baik Yang jiwa sedang-sedang kita saja. kan. Ya, ini. Jadi Mengurangi gula. gunakan gula secukupnya lah ya. Tidak pakai gula tambah bagus kalau biasa. Benar. Mungkin perlahan-lahan kan baru kita terbiasa. Beguyur baru. Iya, kalau kita tidak biasa ya mungkin tidak enak rasanya kan. Tapi lama-lama terbiasa enak. Gitu. Jadi kemasan yang ditawarkan itu bentuk ukuran Kita ukurannya ada yang seperempat kecil, ya. 100 gram dan 100 gram ada ya. 100 gram, 250 gram, 500 gram. Jadi kalau yang nak nyoba dulu yang kecil dulu Yang kecil mungkin ya. dulu bisa. Jadi bisa kalau cocok bisa lanjut. Kalau cocok bisa lanjut. Biasanya mereka yang kecil dulu gitu kan. Oke. Mak mana persaingan ini Cek dalam memasarkannya nih? Karena kita lihat ya menjamurnya usaha kopi Mbak ini, tidak kopi bubuk, kopi yang kekinian juga sudah tengah tren ya. Banyak. Kalau Cek lihat. Menyikapi persaingan yang di luar, kita ya harus mempertahankan kualitas kita dan terus berinovasi dengan packaging kita yang lebih bagus gitu kan, yang lebih menarik gitu kan, menyesuaikan dengan pasaran yang diminati saat ini gitu Yang kan. lagi rame ya, Yang lagi rame ngetren. gitu kan. Kalau nggak gitu kita ketinggalan gitu Cek. Iya benar, oke. Jadi harus di-update terus gitu ya. Jadi memang harus update terus ya dengan Betul, Cek. situasi yang terjadi. Mak Mano kita nak bersaing dengan usaha lainnya ya. Ya, Oke. itulah kita sering dikasih pelatihan gimana cara membuat packaging yang menarik gitu kan, yang bagus, yang diminati oleh zaman sekarang gitu kan. Menambah wawasan
suasana Cek gitu. Itulah mangkonya dengan komunitas itu ya, Iya, jadi dengan komunitas banyak itu kawan, akhirnya kita banyak kawan, memperluas menambah jaringan ya. wawasan, memperluas jaringan gitu kan. Kadang ada yang jual makanan, kita jual kopi, kadang kita barter Saling gitu kan, bantu saling ya. bantu, saling beli produknya kan, saling mendukung lah Cek kita Oke. antara sesama UMKM kan, Saling melengkapi ya. saling melengkapi gitu. Oke, iya. Dan untuk pemasaran ini pernah tidak mengalami hal yang kurang menyenangkan, misalnya ada kendala apa, Cek itu Cek? Dulu pernah ini ke luar daerah Cek ya, mungkin dulu packagingnya belum seperti ini. Masih sederhana ya. Yang sudah lama, Cek masih sederhana nih kan produknya tuh keluar kota kan. Tahu-tahu mungkin itu dari ekspedisi atau apa ya. Iya. Ada gangguan sehingga kopinya itu tumpah gitu kan. Akhirnya ya sudah dari situ kita ganti ya, dan kita ini Belajar dari pengalaman itu ya, lagi, jadi kan, dibagusi lagi. packaging yang lebih bagus gitu ya, lebih aman kalau untuk ke luar kota. Ya, walaupun tanpa keluar kota pun kita harus tetap memberikan penampilan yang cantik gitu kan, Kemasannya yang menarik ya. dengan para konsumen gitu kan. Kebetulan di rumah itu semua penyuka dan penikmat kopi ya, dari tuan rumah sampai tamu-tamunya itu kalau tidak ke rumah, kalau tidak ngopi belum ke rumah gitu. Belum sah ya dah. Iya. Belum sah mendak Belum ngopi ya ke rumah. Kopi ini pisang goreng biasanya. Oke. Nah, kalau dari pemerintah ini Caknya mendukung ya dengan meningkatkan pelaku usaha untuk kopi nih. mendukung. Beberapa waktu terakhir kan sempat juga diadu ke ngopi bareng itu ya. Melok kemarin Cak. Tempo hari kebetulan kita lagi tidak melok. Oh, Lagi mudik, lagi proses metik kopi. Tempo hari Kadin ya yang ngadakan itu, saya sempat hubungin, sudah mendaftar padahal Cek ya. Mau ikut acara di Ngopi masal itu ya. BKB kan, BKB. yang Sungai Musi, ngopi serentak. Waduh, Sayang ya. sayang sekali tidak bisa ikut gitu. Mudah-mudahan kalau ada lagi ya kita Melok lagi dah. melok lagi gitu. Melihat dari dukungan dari pemerintah ini apa Cek harapannya Cek? Harapannya ya pemerintah sudah memfasilitasi kita dengan berbagai Kemudahan ya. pelatihan, kemudahan kan. Nah nanti mungkin dari apa kan bisa disurvei kayak kita ini, bisa diberi bantuan kan. Apa yang mesti kita tambah kan untuk memperlancar proses penjualan ini kan. Untuk memperluas usahanya. Memperluas Apa yang pernah usaha. didapat Cek dari pemerintah? Kebetulan belum. Oh, belum ya. Kebetulan belum. Kemarin ada teman yang dapat, mereka ini kadang dari binaan siapa ini mendapatkan bantuan semacam mesin roasting, peralatannya ya. peralatan untuk pengolahan kopi itu sendiri. Iya. Ya mudah-mudahan selanjutnya kan Kedepannya akan ya. ada kedepannya akan diberikan bantuan, harapan kita kan. Oke. Jadi untuk sementara ini baru menawarkan penjualan kopi bubuk ini BC ya. Iya. Kedepannya mungkin ada program apa rencananya Cek? Kedepannya ya mungkin kita Untuk pengembangannya, inovasinya? iya memperluas jaringan pemasaran kan dengan berbagai Menggunakan berbagai media yang sosial kita ini ya. punya ya. Baik itu IG, Facebook, TikTok kan. TikTok ya. Itu Cek. Mudah-mudahan dengan memperluas jaringan itu akan semakin memajukan usaha kita gitu. Untuk sekarang berapa Cek harga kopi nih? Masih mahal ya? Kopi masih mahal. Kalau sekarang saya di harga 150 per kilo. Kopi C97 ini ya? Iya, 150 betul. per kilonya ya. Kilonya. Oke, jadi memang masih tinggi harganya. Mungkin Cek bisa informasi kenapa tuh harganya lebih mahal sekarang? Naik maksudnya. Iya. Faktor apa tuh? Itu kalau kita lihat dari media Cek ya, ini karena terjadinya
musibah di negara luar gitu ya. Oh, pengaruh Sehingga ya. mengakibatkan kopi di sana tidak bisa produksi, tidak ada Oke. dan permintaan ke Mm-mm. kita Meningkat ya, meningkat, jadi harga sehingga naik. harganya tinggi gitu kan. Dan ya bisa dikatakan menguntungkan bagi petani Indonesia gitu kan, Iya. dengan harga yang selama ini Seneng lah pasti sangat petaninya. rendah gitu Cek ya. Sekarang tinggi ya. Sekarang tinggi. Alhamdulillah membawa berkah bagi mereka ya kan. Oke. Gitu. Dan mudah-mudahan ini terus meningkat ya, Ya, naik lagi tidak apa-apa mudah-mudahan, dah. Cek. Kalau Lebih naik banyak kita lagi dapat duit. akan lebih baik. Oke. Iya, kalau nyingok progres usaha dari kopi ini menurut Cek mana nih peluangnya? Mungkin ada yang pengen ya buka usaha untuk Iya. kopi nih. Kedepannya nih Cek mana nih? Iya, Peluangnya usaha kopi ini ya bagus kan, tidak ada matinya kopinya kan, apalagi Ada kate berhenti ngopi ada dah. kate wong yang tidak ngopi, pokoknya asal kopi itu tidak terasa apa istilahnya tuh ya, gagah kelihatan kalau tidak ngopi kan. Gimana kopi bubuk ini Apalagi sudah menjadi tren bagi anak muda yang Betul, nongkrong di kafe-kafe. Betul. Bahkan kalau lah dikemas jadi kopi kekinian nilainya lebih mahal ya Cek ya. lebih mahal. Secangkir itu berapa? Sekian dah. Iya. Kopi yang sudah dikombinasikan, kopi susu apa Kopi tambah coklat apa lagi, dicampur-campur itu ya. coklat, apa kan. Kalau dilihat-lihat di mall itu kan sangat digandrungin gitu Mbak. Di mall, Dan di harganya kafe-kafe, itu harganya sangat tinggi sekali iya. ya. Waya-waya cuma Bisa- ngopi baru iya, berapa. kopi 30, 40, 5.000. Padahal Punya kopinya niat ada Cek itu- nak buka kafe Cek itu. Mudah-mudahan nanti Cek. Iya. Siapa tahu kayak tinggal ini baik dah Iya. buka baik lanjut baik nyambil dah. Insya Allah kita lihat dulu modalnya nanti. Amin, iyalah. Iyalah Cek, kita ini kan Lana ada di sesi terakhir ya obrolan Iya. kita siang ini. Jadi mungkin Cek bisa berbagi cerita dengan pendengar mengenai suka dan duka untuk menjalankan usaha kopi ini. Karena tidak semua orang bisa jadi seorang pengusaha itu Cek. Nak merintisnya, nak dari mana nih misalnya. Betul. Sebenarnya untuk memulai suatu usaha itu kan gampang. Yang susah itu mempertahankannya, Cek. Oke. Karena dalam menjalankan suatu usaha itu sangat tidak mudah kalau kita tidak gigih kan, apalagi menghadapi berbagai karakter pelanggan gitu kan. Ada yang manis, Tantangannya ada deh. yang asem, ada ini. Jadi ya gimana kita untuk menyiasati kan, Mempertahankannya itu ya. mempertahankannya itu Jangan kan. down ataupun menyerah ketika Benar. menghadapi masalah ya. Iya, betul. Harus tetap semangat apapun yang terjadi. Ya kalau memang kekurangan dari kita ya kita harus memperbaiki. Gimana untuk lebih baik lagi. gitu Meningkatkan kan. kualitas yang kita jual ya kualitas, kopinya. Betul. Kadang juga ada yang mengatakan tidak enak, padahal mungkin itu untuk mematahkan semangat kita gitu kan. Persaingan lah ya. Persaingan gitu kan. Oke. Jadi gimana kita menyikapinya hal itu. Kalau kita mau bertahan lama ya harus tahan banting gitu. Dari kita tuh lah ada Dari kita tuh lah. optimisnya ya. Betul sih. Oke, jadi itu triknya ya biar bertahan Cek ya. Betul. Karena ya namanya usaha tidak selamanya naik, terus Tidak kadang ada semuanya turun naik, ya. ada turunnya, Fluktuasinya ada ya. fluktuasinya. Dan sekarang mungkin harga kopi sekarang lagi meningkat. Lagi Di tinggi. bidang yang penikmat kopi ini agak gimana gitu kan, Cek, ya. Tidak sederas yang selama ini. kan. Biasanya kalau harga mahal konsumen nahan ya. nahan, Yo, betul. tidak mana. Habis nak ngopi baik ujungnya Iya. deh. Tapi kalau lah biasa ngopi tidak baca itu Cek. Iya, udah baca. Lah jadi Iya, kebutuhan dia. Pening palanya kalau tidak ngopi. Oke, harapannya kalau dari pemerintah dewek Cak Maro nih Cek untuk para pelaku usaha kopi sama kawan-kawan lain nih, kepengennya tuh ke depannya. Harapan kami ke depannya ya kepada pemerintah kami terus memerlukan bimbingan gitu kan, baik pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah pernah Dapat ya. yang kami dapatkan kan,
baik dinas koperasi dan sebagainya, itu akan terus memupuk semangat kami untuk terus melakukan usaha ini dan Memajukannya Cek. memajukan usaha ini. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah ini, kami tidak akan berkembang gitu kan. Dukungan dari pemerintah sangat kami harapkan. Pelatihannya diadakan, produknya dibeli, gitu kan. Iya, harganya tetap Harganya naik. tetap naik kalau bisa kan. Untung besar dah. Ya. Oke, jadi yang terakhir yang di Meloi kegiatan dari pemerintah apa tadi Cek katanya tadi? Kemarin pelatihan untuk ekspor. Iya. Dari dinas koperasi dan UMKM juga kan. Itu kita ada 2 hari kemarin. Sempat ikuti ya 2 hari Ikut pelatihan 2 untuk hari ekspor ya. Iya, di Grand Atiasa. Ini ada terus biasanya dari dinas-dinas ini kan memberikan pelatihan, baik dari segi apa umpamanya keuangan kita ada bimbingan dari perpajakan gitu kan, dari segi Kemenkumham ada lagi Iya, ada pelatihan lagi. dari mereka. Dan alhamdulillah jadi kita itu bisa meningkatkan kualitas diri dan kualitas yang kita jual ini Mbak, produk-produk kita gitu kan, gimana ke depannya kan, dari segi apa izin-izinnya, apa-apa yang mesti kita persiapkan jika kita ingin go internasional gitu kan. Kalau untuk ekspor itu apa kira-kira Cek yang nak di Meloi kriterianya syaratnya? Kriterianya banyak, selain izin-izin yang mesti kita Ikuti ya. ikuti, produk Prosedurnya. kita dilengkapi, prosedurnya, produknya kita harus siap gitu kan, packagingnya juga harus diperbaiki lagi, terus Ada standar khusus ya? Khusus ya, terus dengan kualitas dan kuantitas itu apakah kita siap mengikuti permintaan dari mereka, itu tidak sedikit Cek biasanya kan. Nah, jadi kita tahu begitu. Jadi gitu kan. walaupun kita masih khusus jualan di tempat kita dewe, Iya. dengan adanya ilmu itu kita bisa ngarah ke sana ya Bisa Cek ya. ngarah ke sana. Ada jalannya ya. Ada jalannya kalau kita memang ke sana. Ya mungkin untuk kedepannya kita nggak tahu ya kan Cek ya. Iya. Harga kopi berapa, nanti permintaan dan syarat-syarat untuk persyaratan ekspor itu gimana nanti kan. Siapa tahu kan, yang penting kita mempersiapkan diri, sudah tahu ini yang mesti kita persiapkan gitu kan. Siap nggak dengan banyaknya permintaan mereka itu, siap nggak kita mengadakan jumlah permintaan mereka gitu kan. Oke, untuk ekspor ini ya Cek ya. Iya. Ya mudah-mudahan C97 terus maju ya, pajak ekspor iya, gitu ya. amin, Cek. Amin. Iyalah. Oke Cek lah. Terakhir kita ngomong ini ya, dalam artian sudah di sesi terakhir perbincangan kita di obrolan UMKM siang hari ini mengenai kopi memberikan cita rasa khusus bagi penikmatnya. Kalau Cek Marniati sendiri harapan kedepannya apa nih sebelum kita berpisah nih dengan pendengar kita untuk Harapannya- kemajuan usaha kopi kita? Ya, harapan saya untuk kedepannya agar kita sebagai pelaku usaha tetap semangat dan tetap meningkatkan kualitas produk kita, dan kepada pemerintah kita terus memerlukan bimbingan dan arahan dari pemerintah yang terkait Ya, untuk meningkatkan produk di usaha kopi ini usaha ya, kopi maupun bidang kuliner yang yang lainnya. lain ya. Karena produk kita tidak kalah bagusnya dan tidak kalah menariknya dengan produk-produk yang di luar Benar-benar. sana, gitu. Iya. Jadi kita harus siap bersaing lah ya. Siap bersaing dengan luar. Oke. Karena kopi Sumsel adalah kopi terbaik yang sangat diminati. Iya, sudah mendunia ya. Sudah mendunia. Oke, amin. Mudah-mudahan lancar dan sukses ya, Cek ya untuk usahanya. Yolah Cek, mau kasih sudah ngawani Cek Lisa di Sama-sama, siang Cek. ini ya, sama-sama. untuk obrolan kita mengenai kopi yang memberikan cita rasa khusus bagi penikmatnya. Oke, dan sahabat budaya,
Untuk berikutnya kita lanjut untuk program Sriwijaya Siang kita berikutnya ya. Untuk acara obrolan UMKM berikutnya juga Pak Cak Dimiloi besok pada waktu yang sama. Tetap di sini di Propat Suara Budaya Sumatera Selatan. Mukase Cek Marniati, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putus ketile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Putus ketile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Ting bedeting tilai nu andok, kemak selipet ngendaun suheng. Jiwa ko sedih tanggung sengsara, mak senang nak kedong bileng. Putus katile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Putus katile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Demak berbulu si depak-depak, kunci lipat duwe. Kunyobat pulau atun temeke, belek beasen kita berdua. Putus ketile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Putus ketile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Putus ketile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk lumalang. Putus ketile si kumbang padang, putus kok nyabai tepuk Kopi rempah sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi sekana diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi sekana ada dua macam. Kopi sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekana siang dan kopi sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekana tersebut. Kopi sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekana adalah kopi sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.